Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baiklah. Apa kabarnya pagi ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, anak-anak semua, pagi ini kita dalam keadaan baik, sehat, bisa mengikuti pelajaran hari ini sampai selesai, dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini berkah bagi kita semua. Nah, pada pagi hari ini yang pertama kita mempelajari IPS, ya, dalam tema kedua, yaitu mengenai ekonomi digital. Sebelum memulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Di sini untuk mempersingkat waktu, Bapak tanyakan saja siapa yang tidak hadir pada pagi ini, ya. Ada yang nggak hadir? Ada siapa? Hai siapa yang bahagia yang pernah belajar secara online, mulai dari makanan. Kenapa tidak hadir? Oh, sakit. Kemarin hadir? Hadir. Hari ini sakit? Oh ya, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan cepat sembuh, besok bisa kembali belajar seperti biasa. Yang lain hadir semua, ya? Ya, baiklah. Kemudian pada pagi hari ini kita belajar tentang ekonomi digital. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mengulang kembali pelajaran pada yang lalu mengenai perubahan sosial. Ya, ingat ya? Ingat ya, pasti ingat. Bapak percaya anak-anak Bapak semuanya belajar di rumah. Nah, pada pagi hari ini kita melangkah pada bab kedua. Bisa dilihat di bukunya masing-masing atau di LKS. Bab 2 mengenai ekonomi digital. Nanti di sini akan Bapak tampilkan videonya tentang apa itu ekonomi digital. Tapi sebelum itu, sebenarnya kalian sudah mengalaminya. Kalian sudah melakukannya di kehidupan sehari-hari. Menggunakan uang yang sifatnya digital. Contoh kecilnya, pernah belanja online nggak? Pernah ya. Di situ kita waktu belanja online itu, kita kan nggak bertemu antara kita sebagai pembeli dan juga orang lain sebagai penjual. Atau bisa jadi kita memanfaatkan teknologi yang ada pada kita. Bapak percaya di sini kalian ada HP dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan, bisa untuk membeli, bisa untuk menjual. Nah, proses
jual beli secara online itu termasuk ke dalam ekonomi digital. Jadi itu sudah termasuk ke dalam ekonomi digital. Itu contoh kecilnya. Nah, untuk membuka wawasan kalian, Bapak coba dengan tes yang pernah kalian lakukan sehari-hari dalam menjalankan ekonomi digital. Ini semua sudah memegang tablet ya. Nah, coba dibuka Kahoot di Google Chrome, buka Kahoot. Sudah? Ya. Nah, pembelajaran kita sesuai dengan tema kita ekonomi digital. Di sini Bapak juga memanfaatkan alat-alat digital untuk pembelajaran. Sudah dibuka Kahoot-nya? Ya, sudah keluar untuk memasukkan PIN? Sudah ya. Satu soal, ini waktunya hanya 30 detik. Jawaban benar ada nilainya, dan jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang paling cepat menjawab. Walaupun sama-sama benar, kalau paling cepat menjawab nilainya lebih tinggi. Perhatikan, boleh perhatikan ke depan, boleh perhatikan di HP pertanyaannya. Kita mulai. Barter adalah proses perdagangan dengan cara tukar menukar barang dengan barang. Betul atau salah? Waktunya habis. Jawabannya semua menjawab benar. Kemudian kita lihat siapa yang tercepat. Ya, Silvi. Yang kedua Hendy, yang ketiga Wawan. Irfan paling tinggi. Meisa. Irfan paling tinggi ya, Irfan, kemudian Silvi. Mana Irfan? Oh ya. Bagus, jawabannya tepat dan benar. Kemudian soal berikutnya. Setelah proses barter, perkembangan selanjutnya perdagangan dilakukan dengan benda uang seperti emas, perak sebagai alat tukar menukar. Betul atau salah? Yang menjawab betul, yang menjawab benar ada 6 orang, dan yang menjawab salah ada 2 orang. Kita lihat jawabannya. Iya. Irfan masih jawaban tertinggi. Silvi, Hendy, Cika, Adit sudah naik namanya. Selanjutnya, siapkan alat tulisnya yang penting-penting nanti ditulis dari video singkat yang Bapak tayangkan. Nanti kalian perhatikan isi videonya. Yang kira-kira penting kalian catat untuk nanti didiskusikan dalam pertanyaan yang akan nanti Bapak berikan ya. Hai teman kecil, siapa di antara kalian yang pernah belanja secara online? Mulai dari makanan, pakaian, sepatu, peralatan sekolah, mainan, sampai sepeda pun bisa kalian beli hanya dengan menggunakan HP. Tinggal pilih pesanan, check out, bayar, dan kemudian tunggu sampai paket kalian diantar langsung ke rumah. Wah, jadi lebih mudah dan praktis ya. Kalau mau latihan soal topik perkembangan ekonomi era digital, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like and share juga video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Sudah selesai videonya. Ada yang bisa diambil kesimpulannya? Ada? Ada. Suaranya mana ini?
Ada yang bisa diambil manfaatnya? Ada, Pak. Iya, tentu ada. Nah, dari video ini mungkin belum lengkap, Bapak tambahkan mengenai materi ekonomi digital. Yang pertama, ekonomi di era digital adalah ekonomi kemudahan. Tadi kita bisa belanja online, kita bisa juga menjual online. Jadi bukan kita hanya sebagai konsumen saja, tapi kita juga bisa memanfaatkan digital ini sebagai produsen. Kita punya alat-alat digital, kita punya HP, kita punya laptop, komputer dan sebagainya. Kita manfaatkan untuk kebutuhan kita. Jangan sampai alat-alat digital ini justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Kita manfaatkan untuk hal-hal positif, bukan hanya pemenuhan ekonomi secara digital, bahkan bisa kita gunakan sebagai alat pembelajaran digital. Nah, untuk ekonomi digital, Bapak tambahkan yang untuk membayar ini adalah uang. Sebelum kita membahas uang, Bapak uraikan dulu sejarah singkat dari uang. Kenapa bisa ada uang sampai dengan sekarang ada uang digital lagi? Bukan hanya uang kertas dan uang logam, ada uang digital. Sejarah pertamanya uang, pada zaman dulu manusia itu memenuhi kebutuhan. Kita kan makhluk sosial, artinya dalam memenuhi kebutuhan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita memerlukan orang lain. Contoh sekarang saja kita memakai baju, kita memerlukan orang yang pandai membuat baju. Kita memakai sepatu, kita memerlukan orang yang pandai membuat sepatu. Kita adalah makhluk sosial. Artinya kita harus saling berinteraksi satu dengan yang lain, seperti yang kalian pelajari pada bab yang lalu tentang sosial, perubahan sosial. Nah, karena kebutuhan kita ini kan tidak terbatas, kita sangat terbatas. Jadi kita membutuhkan orang lain. Nah, pada zaman dahulu belum ada uang seperti sekarang. Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan, kita mau beli beras, kita membutuhkan petani padi, karena padinya kita butuhkan untuk makanan kita. Caranya bagaimana kalau belum ada uang? Dengan cara sistem barter, pandai. Sistem barter atau barang ditukar dengan barang. Lama berlangsung seperti itu. Oh, kita mau makan ikan, apa yang kita punya? Kopi kita tukar dengan ikan. Kita mau beli beras, kopi kita tukar dengan beras. Setelah terjadi pertukaran barang dengan barang, lama-kelamaan ada kesulitan. Salah satu contoh kesulitannya adalah yang kita butuhkan tidak sama dengan yang dibutuhkan oleh orang lain. Kita kan petani kopi misalnya seperti di tempat kita. Kita petani kopi. Di Takengon, di Biren, petani padi. Kita ingin menukarkan kopi kita dengan padi. Nah, tapi kesulitannya petani padi itu tidak membutuhkan kopi. Kita membutuhkan beras, tapi yang punya beras tidak membutuhkan kopi.
akhirnya tidak bisa terjadi pertukaran. Kita mau tukar beras, yang punya beras saya nggak mau tukar kopi karena saya sudah punya kopi. Kita mau tukar kopi kita dengan ikan, rupanya yang punya ikan ingin menukarkan ikannya dengan beras. Terjadilah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Maka lama-lama terbentuknya benda uang, alat tukar menukar, tapi bukan uang, benda uang. Benda uang pada waktu itu adalah berupa emas, perak, logam yang dijadikan sebagai alat tukar. Jadi dari situ sudah teratasi kesulitan tadi. Artinya kita punya kopi ditukar dengan emas, emasnya baru ditukar dengan ikan, ditukar dengan padi. Yang punya padi juga begitu, padinya ditukar dengan emas, emasnya ditukar dengan kopi, dengan ikan, dengan baju dan sebagainya. Setelah itu pada zaman, kalau dalam peradaban itu manusia sudah terbentuk seperti kerajaan gitu. Sebelum Indonesia merdeka, kita kan kerajaan itu kan. Di Takengon ada kerajaan Linge. Di Aceh atau di Perlak ada kerajaan Samudra Pasai. Di Sumatera juga ada kerajaan sendiri. Di Sumatera Selatan di Palembang ada kerajaan Sriwijaya. Di Pulau Jawa juga ada kerajaan sendiri. Di Kalimantan juga ada kerajaan sendiri. Dalam sejarah ada Kutai Kartanegara di Kalimantan, ada Majapahit di Pulau Jawa, ada Sriwijaya di Palembang, ada Samudra Pasai di Aceh, dan khususnya di Aceh Tengah ada kerajaan Linge, kerajaan Lingga atau Linge. Nah, pada saat itu manusia masih menggunakan benda uang. Jadi alat tukarnya itu berupa benda uang, emas, perak, logam. Pernah nggak nonton film-film kerajaan itu? Pernah? Enggak. Yang ada kalau sekarang mungkin di film-film kolosal kerajaan gitulah, bukan film modern. Yang biasanya ada pendekarnya. Ada kan? Tahu pendekar? Tahu, Pak. Ya, anak mudanya gitu. Kalau di film itu biasanya anak mudanya itu pertamanya kalah, terakhirnya menang gitu kan. Sayangnya pertamanya kalah, mau menang mati lampu, jadi nggak jadi menang. Nah, kita perhatikan pendekarnya itu atau orang-orang jual belinya untuk membeli menggunakan emas, dia pakai kantong gitu. Emas, perak itu dijadikan alat tukar menukar. Kemudian peradaban manusia semakin tinggi, sudah terbentuk negara. Dari kerajaan menjadi negara. Kerajaan-kerajaan seluruh Nusantara bersatu membentuk negara namanya Indonesia. Itulah sekarang yang sedang kita alami. Pada saat sudah menjadi kerajaan, ini sudah dibuatlah uang. Uang yang pertama dibuat itu ada hanya dua, uang kertas dan uang logam, namanya uang kartal. Jadi uang kartal itu uang kertas dan uang logam. Makanya di kita yang untuk pembayaran cash, pembayaran kontan itu hanya uang kertas dan uang logam. Yang biasa kalian gunakan di sekolah untuk jajan misalnya itu uang kartal, uang kertas dan uang logam. Nah, zaman modern sampailah pada materi kita. Zaman modern sekarang
itu sudah menggunakan uang giral namanya. Uang giral itu terdiri dari uang, dia tidak berbentuk uang tapi bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Contohnya tabungan atau rekening di bank, ya kan? Itu bisa kita gunakan untuk pembayaran. Bisa dengan cek, bisa dengan transfer. Yang awal-awalnya seperti itu. Sampailah pada saat sekarang menggunakan sistem digital. Itulah yang tadi Bapak tayangkan. Sekarang sudah sistem digital. Bagaimana sistem digital? Kita sudah bisa membayar melalui HP, melalui laptop. Kita gunakan aplikasi bank, atau sering disebut dengan mobile banking, ya kan? Kita bayar tinggal transfer. Bahkan yang kita beli tidak lagi menggunakan uang giral, tidak lagi menggunakan uang kertas dan uang logam. Kalau pembelinya secara jauh, secara online, kita sudah menggunakan sistem digital, menggunakan alat-alat digital. Sampai di sini dulu sejarah dari awal ekonomi yang manual, dari barter, kemudian dari perantara benda uang, sampai dibuatnya uang, sampai dibuat uang kartal, sampai terakhir sampai saat ini itu sudah dipakai uang digital. Kita nggak tahu perkembangan selanjutnya, nanti mungkin ada yang lebih canggih lagi. Nah, sampai sekarang, sampai ini yang Bapak terangkan, bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Ya. Baiklah. Untuk mengetahui, Bapak juga ingin tahu, kalian betul-betul sudah paham atau belum? Bapak ingin membentuk satu kelompok, Bapak buat pertanyaannya, nanti kalian kerjakan. Dari hasil presentasi nanti dibacakan di depan, dipresentasikan. Dari situ Bapak bisa mengukur sejauh mana kalian mengetahui tentang ekonomi digital. Kita ada berapa jumlahnya? 22. Ya, ada yang nggak datang tadi ya? Ya. Sekarang dibuat kelompok. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kelompok aja ya. Setiap 2 baris menjadi 1 kelompok. Ya. Gabungkan mejanya. Ya, gabungkan. Ini di tengah. Ya, yang ujung 2 baris, tengah 2 baris, 2 baris. Ini materinya Bapak kasihkan, tolong dikerjakan di sini saja. Ya, di sini jawabannya di sini ya. Siapa yang pegang? Ya, bisa dari LKS, bisa dari buku. Ya, nama anggota kelompoknya. Sepuluh menit dari sekarang. 1.
Udah, nomor 3 udah kan? Udah. On, Pak. Karena diskusinya sudah selesai, selanjutnya Bapak minta untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, dibacakan supaya teman-teman yang lain juga bisa lebih memahami. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Ya, siapa mau wakili kelompok 1? Silakan. Dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari perkembangan ekonomi digital. Pertanyaan diskusi nomor 1. Apa yang dimaksud dengan ekonomi digital? Yang dimaksud dari ekonomi digital adalah sistem ekonomi yang seluruh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa dilakukan melalui penggunaan teknologi digital, terutama internet, seperti internet, layanan keuangan digital, dan aplikasi berbasis teknologi lainnya. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan contoh penerapan ekonomi digital di lingkungan kalian. 1. Berbelanja online. 2. Mentransfer uang. 3. Membeli barang dengan cara membayar dengan debit. 4. Berjualan online. Ya. Selanjutnya, terus. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan urutan sejarah singkat sebelum terciptanya uang. Sebelum terciptanya uang, dahulu kala manusia tidak langsung mengenal barter. Mereka akan memenuhi kebutuhan hidup dengan usaha sendiri, misalnya berburu hewan, tumbuhan, ketika lapar, jika membutuhkan tempat tinggal atau pakaian sendiri. Munculnya alat tukar baru. Sejarah uang dilanjutkan dengan kemunculan alat tukar baru. Misalnya sejarah uang logam. Permasalahan pada alat tukar pada masa awal membuat terciptanya uang logam. Sejarah uang kertas. Uang logam dinilai kurang cocok untuk transaksi dalam hidup. Sebelum terciptanya uang, apa yang mereka pakai untuk menjual atau membeli barang? Ya, sebelum tercipta uang, sebelum ada uang, biasanya atau menurut apa yang dipakai untuk membeli barang? Anggota kelompoknya boleh membantu. Boleh membantu menjawab. Koin, uang, logam, sama emas. Ya, mempergunakan uang apa tadi? Koin, logam, dan emas. Ya, bisa dipahami? Ya? Sebelum apa? Sebelum ada uang. Ya. Dijawab tadi adalah koin, apa lagi? Logam. Menggunakan barter, tukaran barang. Oh ya, barter, kemudian uang, apa namanya, benda uang, emas, logam, dan perak tadi ya? Iya. Bisa dipahami ya anggotanya? Bisa. Dari kelompok 3 ada pertanyaan? Silakan. Jelaskan fungsi dari uang. Fungsi dari uang adalah untuk alat pembayaran dan alat pembayaran dalam membeli suatu barang. Ya. Sebagai alat pembayaran atau alat pembelian. Jawabannya nggak harus sama persis dengan buku ya, boleh berpikir secara logika. Kita dalam pelajaran IPS itu berpikirnya secara logika, secara pengetahuan kita. Boleh dengan pemahaman kita.
Puas dengan jawaban kelompok 1? Ya. Habis, nggak ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Ya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Silakan yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perkembangan ekonomi digital yang beranggotakan Indonesia Azhara Nasution, Meka Azhara, Nafi Amrani, Aida Nafisa Asri, Naila Sabila, dan Dedi Ramadan. Pertanyaan diskusi nomor 1. Apa yang dimaksud dengan ekonomi digital? Ekonomi digital adalah bentuk ekonomi yang berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Sebutkan contoh penerapan ekonomi digital di lingkungan kalian. Belanja atau berjualan secara online, membayar secara digital, dan menggunakan teknologi digital seperti HP, laptop. Jelaskan kemudian sejarah singkat sebelum diciptakan uang. Orang-orang zaman dahulu akan memenuhi kebutuhan hidup dengan usaha sendiri, misalnya berburu hewan atau tumbuhan ketika lapar, dan juga membuat tempat tinggal maupun pakaian sendiri demi mendapat barang yang tidak bisa diperoleh. Manusia mencari sesamanya untuk bertukar barang. Sistem ini disebut barter. Para manusia kesulitan menemukan konsumen dan mencari barang yang diinginkan. Oleh karena kendala tersebut, timbullah ide pengguna sebagai alat tukar dibentuk manusia. Ya, kelompok lain memperhatikan. Sebutkan apa jenis uang? Uang logam, uang kertas, uang kartal, dan uang viral. Jeniskan uang apa saja yang pernah kamu gunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu uang logam dan uang kertas. Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 1 dan kelompok 3? Kelompok 1 ada yang menanggapi? Pertanyaannya, ada yang bertanya? Ada, silakan. Apakah berbelanja online kegiatan kita berbelanja? Ya, apakah apa tadi? Apakah berbelanja online dapat memudahkan kegiatan kita dalam berbelanja? Ya, apakah berbelanja online itu bisa memudahkan kita dalam berbelanja? Ya. Kenapa? Alasannya? Karena Ya, karena dapat memudahkan. ya bisa kita lakukan dari rumah. Ya, Karena dapat memudahkan yang kita lakukan dari rumah. ya. Salah satunya. Salah satunya. Anggota lain boleh menambahkan. Karena mempermudah pembelian melalui internet. Ya, mempermudah pembelian melalui jaringan internet. Ada lagi yang kita lakukan sehari-hari, yang pernah kita lakukan. Sudah. Gimana kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 3 ada pertanyaan? Sebutkan contoh dari barter. Contohnya seperti Contoh tukar menukar dengan barter apa? seperti kita menukar barang dari barang. Boleh ya, anggota kelompoknya boleh membantu. Seperti
menukar bahan pokok seperti jagung ke gandum. Ya, seperti tukar jagung ditukar dengan gandum. Apalagi contoh lain? Banyak contohnya. Sayuran dengan beras. Sayuran dengan beras. Sama. Dah, itu contohnya. Ya, nanti yang lain ditambahkan sendiri ya. Ya, bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 3? Sudah puas jawabannya? Ya, boleh diakhiri. Demikian itulah presentasi dari kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan yang mewakili. Kami dari kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengembangan ekonomi digital. Yang pertama, Nama kelompok Hamiza Alba Putri, Hendy Mahrzeki, Gunawan, Fatin Azizia, Ija, dan Hardiansyah. ya. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan ekonomi digital? Ekonomi digital adalah sistem ekonomi yang berbasis pada teknologi digital seperti internet dan perangkat digital untuk memfasilitasikan seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi barang dan jasa. Ya. Soal nomor 2, sebutkan bentuk penerapan ekonomi digital di lingkungan kalian. Nomor 2, dengan menggunakan dua alat pertanyaan di Facebook atau Zoom. Soal nomor 3. Jelaskan urutan sejarah singkat sebelum diciptakannya uang. Dahulu kala manusia tidak langsung mengenali pertukaran atau barter. Demi mendapatkan barang yang tidak bisa diperoleh manusia mencari sesamanya untuk bertukar barang. Sejarah uang dilanjutkan dengan kemunculan alat tukar barang. Alat tukar tersebut dapat berupa benda bernilai tinggi, benda yang diterima secara umum, atau barang yang mengenai kebutuhan primer. Soal nomor 4, uang logam, uang kertas, uang bira. Soal nomor 5. Jenis uang apa sajakah yang pernah kamu gunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Uang kertas dan uang logam. Ya. Dari kelompok berapa ini, kelompok 1 dan kelompok 2? Ada pertanyaan? Ada. Silakan dari kelompok 1 dulu. Apa jenis uang itu? Uang bira. Uang yang ada di rekening. Merah. Ya, ATM, sampai. Anggota kelompoknya boleh membantu. Apa terus menjadi api. Ya. Apa uang kira itu uang apa aja? Seperti apa contohnya yang dipakai? Ya, kartu BSI, ya, bisa kartu BSI, kartu ATM, ya maksudnya kartu ATM kan, ATM BSI, Bank Aceh, terus apa lagi? Kartu kredit, kartu kredit, ya itu contohnya. Pas dengan pertanyaannya, dengan jawabannya dari kelompok 3? Ya.
Nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Ya, silakan ditutup. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, pertanyaan setelah belajar. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami apa yang sudah dipelajari. Udah siap-siap? Nama kelompoknya aja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang juara 1 ada hadiahnya. Kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok 3 mana? Pakai hotspot Pak Arif. Sudah. Yang lain bisa apa namanya, jawabannya bisa diskusi, tapi waktunya cuma 30 detik. Yang tercepat menjawab jawabannya apa namanya, nilainya, skor nilainya tertinggi. Perhatikan ke depan. Kita mulai. Tukar menukar barang dengan barang dinamakan dengan warnanya, perhatikan. Dua kelompok menjawab benar, satu kelompok menjawab uang, dua kelompok menjawab barter. Kelompok 1 kelompok 1 dan kelompok 2 benar, tapi kalah cepat ya. Pertanyaan nomor 2. Kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan dan mengandalkan teknologi digital dinamakan. Tiga-tiganya menjawab teknologi digital. Kang ini belum pun balik Pak. Sudah? Ulang, Pak. Bisa diulang. Nomor 3. Warnanya ya. Ya, yang membantu sebutkan warnanya aja, biar gampang yang menekan. Masih kelompok 1. Berikut yang bukan contoh transaksi digital. Kalau opsinya panjang, waktunya panjang. Tiga-tiganya menjawab pembayaran pakai uang cash. Jawabannya benar, tapi siapa yang tercepat? Kelompok 2.
berikutnya. Perhatikan. Singkatan COD adalah ayo. Yang betul yang mana? Biru. Satu kelompok yang menjawab biru. Kelompok 2. Soal berikutnya. Proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen disebut produksi. Dua orang menjawab produksi, satu orang menjawab distribusi. Yang benar adalah distribusi. Soal berikutnya, soal kelima. Manakah dari pembayaran berikut yang termasuk ekonomi digital? Tiga-tiganya benar, tapi siapa yang tercepat? Masih kelompok 1. Soal nomor 7. Peran masyarakat dalam ekonomi digital adalah kecuali. Tiga-tiganya betul. Siapa yang tercepat? Soal berikutnya. Alat-alat yang dimanfaatkan dalam ekonomi digital adalah kecuali. Semuanya betul. Masih kelompok 1. Bedanya bahasa ini. Soal berikutnya. Dalam perdagangan, uang viral atau rekening yang ada di bank dapat dikategorikan sebagai uang di mana? Satu kelompok salah. Kelompok 1. Soal terakhir. Uang kertas dan uang logam adalah termasuk uang. Dua juaranya sesuai dengan nama kelompoknya. Tapi juaranya kelompok berapa? 1. Bapak kasih hadiah untuk kelompok 1. Ada di sini. Harganya mahal loh ini. Ya, untuk pembelajaran ini kita cukupkan sekian. Yang untuk pelajaran berikutnya atau pertemuan berikutnya, materinya adalah lembaga keuangan. Sekian.